Ciao, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal bahas as requested. Aduh bajunya. Kita bakal bahas as requested swasta beasiswa versus PPA, PPBP, PPTI, whatever it is. Buat kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja ke videonya. Jadi, sebelumnya aku udah buat PTN versus PPA, PPBC, PPTI. Kalau kalian udah nonton, terus pada request pengen bikin yang swasta juga. Jadi oke, sekarang aku bikinin yang versi swastanya. Kenapa aku mau bikin? Karena ini juga dulu sempat jadi kegundahanku dan sepertinya mungkin ada juga teman-teman yang mengalami kegundahan yang sama. Dulu aku keterima beasiswa di beberapa kampus swasta. Jadi nggak cuma satu, di beberapa jurusan juga. Jadi nggak cuma satu jurusan. Emang, karena dulu diarahinnya untuk sekolah ekonomi, tapi aku tuh sebenarnya suka biologi dan suka komunikasi. Jadi sebenarnya sempat pengen jadi dokter dan pengen Vkom juga. Cuman kalau jadi dokter, pertama biaya kuliahnya gede banget. Kedua, kuliahnya juga lama, nggak lulus-lulus. Kayak abis dokter umum harus ada koas praktek gitu ya biasa, terus ada dokter spesialis dan lain-lain. Jadi kayaknya journey-nya terlalu berat dan financially dan waktu juga kurang cocok buat aku. Jadi itu drop, tapi itu juga keterima. Terus Vkom juga keterima beasiswa, puji Tuhan sekali. Dan itu yang aku suka karena dari pas SMA kan aku sempet jadi model ya, syuting, terus fashion show, photoshoot gitu, dan aku ngerasa that's just my world. Yang aku cocok sekali di situ dengan cara kerjanya, dengan tipikal orang-orang yang ditemuin, dan tentunya dengan penghasilannya. Tapi emang secara keseluruhan aku ngerasa aku cocok dengan dunia entertainment gitu. Waktu itu aku udah ngejalanin sekitar 2 tahun ya. Jadi aku sebenarnya aku udah di dunia entertainment kayak udah mulai suka ngisi waktu luang atau nari tradisional, MC gitu udah dari kecil. Tapi mulai fokus especially on modeling itu pas SMA. Karena tadinya tawaran-tawaran ini sempat ditolak-tolak, cuman akhirnya diperbolehkan pas SMA. Jadi mungkin dirasa udah lumayan gede, udah buat bisa pilih what's good and what's bad ya. Karena kan dunia entertainment ya, you know gimana penilaian orang-orang. Jadi ketika udah dikasih kepercayaan, aku masuk ke situ, aku terjun, dan ternyata memang dunianya cocok gitu. Aku ngerasa cocok dengan pekerjaannya. Jadi aku ngerasa Vkom might be one of my best shot gitu. Dan ternyata terbukti dengan dapet beasiswa gitu. Itu beasiswa non-tes kalau nggak salah, karena kampusnya juga kerja sama dengan sekolahku. Jadi dulu aku sekolah di swasta di Regina Pacis, Jakarta. Itu dari kecil aku selalu di situ sih, dari SD, SMP, SMA. Dan memang dari sekolah itu kalau aku lihat teman-teman aku juga orientasinya lebih ke swasta. Ada nggak yang ke negeri? Ada, tapi nggak banyak. Keterima nggak? Keterima, tapi juga emang nggak banyak gitu, karena emang kita lebih ke anak-anak swasta kampusnya ya gitu. Mungkin karena emang udah dari sekolah swasta, jadi kampusnya juga orientasinya lebih ke swasta gitu. Kokoku juga di swasta kan, kokoku di Atma Jaya. Jadi aku ngerasa oke, nggak apa-apa kalau masuk swasta. Dan kalau dalam pikiran aku, secara pergaulan dan secara penyesuaian mungkin akan lebih less complicated dibandingin aku harus masuk negeri gitu. Selain daripada effortnya juga, emang masuk negeri susah. Iya, pede banget kayak gue bakal keterima aja. Tapi itu. Dan finance waktu itu juga keterima di perguruan tinggi swasta. Beasiswa juga sama. Uang masuk, dan aku keterima beasiswanya itu uang masuk plus dengan uang kuliah ya. Jadi lumayan, tapi dengan IPK minimal yang harus di-maintain. Kalau IPK-nya lewat, beasiswanya lepas gitu. Nah, aku keterima juga di PPA kan, dengan beasiswa yang sama gitu. Dengan beasiswa yang selama program pendidikan nih malah gitu. Cuman ya program pendidikannya lebih singkat lagi kan. Lebih singkat, terus setelah dipikir-pikir, aku diskusi dengan keluargaku ya. Kira-kira bagusan aku ambil uni yang umum atau aku ambil beasiswa PPA waktu itu programnya. Belum ganti ke PPBP ya, PPBP baru ganti program belakangan. Nah, akhirnya dapat insight gini teman-teman. Kalau
Sama kayak di PTN, kita timbang-timbang lagi nih kira-kira berat kemana. Kalau di sini yang swasta, di sini yang PPA atau PPBP gitu ya. Yang swasta, pertama kuliahnya udah pasti banyak temen, karena nggak cuman anak accounting, anak marketing, anak finance, tapi bakal semua. Ada anak kedokteran, hukum, karena ini berkaitan juga dengan circle pertemanan yang akan lebih luas, jadi secara networking lebih bagus. Dan tentunya potensi mendapatkan kekasih. Balik lagi ke situ. Jadi ada hubungannya juga, karena masa depan kita juga lumayan tergantung dari situ. Nggak melulu dari teman kuliah, kadang dari teman kerja sih. Tapi ya uni is just a start gitu. Siapa tahu ketemu jodohnya di kuliah kan. Jadi ya cukup dilema juga. Karena dengan PPA yang muridnya beragam, kalau di uni yang aku pilih udah kepeta nih secara murid seperti apa tipenya, keluarganya, orangnya gitu. Jadi well actually secara networking, secara pertemanan lebih berat sebelah ke uni sebenarnya. Terus secara apalagi nih udah oke circle, uni lebih oke ya, lebih bagus. Terus secara time span, aku kalau di uni ngabisin well 4 tahun lah target ya, 3,5 ya kalau rejeki. Kalau ternyata enggak ya udah gitu ya 4 tahun. Tapi kalau di sini aku bisa ngirit, kalau di PPA aku ngirit 1,5 tahun, karena kuliah aku jadi cuma 2,5 tahun. Berarti plus point di sini aku kuliah bisa lebih cepet, tapi but then again it comes with a risk. Waktu main aku berkurang dan aku harus leave my modeling career. Itu juga jadi pro kontra, dan aku lebih memilih jujur ke uni. Karena I already love my modeling career, dan aku emang pengen banget di PPA karena waktunya I mean kayak 2,5 tahun lulus kuliah, kayak you don't even SMA aja 3 tahun gitu, lo kuliah 2,5 tahun gitu, kayak ya something good for me, aku pikir pada saat itu. Jadi aku ambil poin plus waktu, tapi poin plus karir dan main di sini. Tapi kalau udah lulus, dapet job nih, dapat potensi ditawarin job, plus poin lagi di PPA. Terus setelah itu biaya. Kalau di uni, I might spend kayak mungkin 100-200 juta. Tapi kalau di PPA kan aku malah dapet uang saku ya. Jadi plus poin, nggak ada biaya, dan bisa nabung. Jadi 4 plus poin di sini. Terus berikutnya lagi adalah keaktifan. Karena kalau di kampus biasa tuh ada UKM, ada BEM, Presma gitu tuh bisa ikut, dan aku nggak bisa kalau ada di PPA kan. Jadi iya, walaupun sempat ditawarin sih, karena aku ada kenal dengan Presma di kampus, dengan teman-teman BEM gitu, cuman nggak bisa ya kayaknya dengan waktunya gitu. Jadi ya, Presma goes to uni of course. Secara gelar sebenarnya yang satu non gelar, yang satu S1. Tapi walaupun PPA non gelar, pas udah lulus PPA kita bisa ngurusin skripsi sehingga dapat gelar. So it's a net, sama-sama dapat gelar. Dan secara pilihan kampus pun dua-duanya sama swasta, karena angkatan aku waktu itu di Trisakti. Jadi kampusnya sebelahan. My first choice adalah Untar dan Trisakti. Ya udahlah ya gitu. Cuman kalau di Untar udah banyak teman-teman aja, kalau di Trisakti ya find my new friends gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya pertimbangan lain ya bisa ditambahin nih dari yang tadi aku udah timbang-timbang. Mungkin dari segi jarak, kalau aku karena sama-sama Jakarta ya doesn't matter to me sih. Sama aja gitu, sama-sama bisa tinggal di rumah. Tapi mungkin kalau teman-teman yang tinggalnya bahkan dari luar kota, ya itu bisa jadi satu pertimbangan khusus lagi tuh, pilih yang mana. Di sini juga ada satu pertimbangan, yaitu kecocokan kalian dengan tipikal belajar atau tipikal kinerja di PPA atau PPBP. Karena gini teman-teman, aduh jadi berantakan, mau sosokan nyisir. Oke. Karena gini teman-teman, ketika di PPA kalian tuh nggak boleh pegang HP, terus peraturannya strict, ada sistem DO, nilainya harus dijaga. Tapi ketika kalian di uni biasa, itu semua udah bebas aja tanggung jawab kalian masing-masing. Maksudnya kalau memang fail tinggal ngulang, nilainya jelek bisa hair atau remedial. Tapi kalau di PPA nggak ada kayak gitu. Nah itu cocok nggak sama kalian?
Terus kalau di PPA banyak peraturannya. Kalau di kampus biasa, kamu lebih bisa explore, bebas gitu. Merdeka banget deh, mau nongkrong, mau cara belajarnya gimana, mau ngerjain tugas apa enggak. Itu kayak bener-bener based on yourself aja, terserah. Nah, kalian bisa nggak kira-kira diatur atau kalian tipe yang lebih pengen explore? Kalau itu aku yang pada hari ini berbicara, aku yang ditanya, aku akan pilih uni. Karena aku merasa diri aku sebenarnya lebih ke yang suka explore, dan mungkin if I went by my modeling career pada saat itu, hari ini aku berada di step yang berbeda gitu ya. Secara circle pertemanan juga pastinya berbeda ya gitu. Kalau di PPA circle itu aja, kalau di uni kan circle lebih luas, lebih banyak gitu ya. Aku sih, tapi kalau aku yang dulu kenapa memilih PPA, karena pertimbangannya cuma sampai situ, dan aku merasa ya udahlah go for it 2,5 tahun. Kalau gue nggak suka, I still have time, gue masih muda. Waktu itu aku lulus umur 17 atau 18. Pokoknya aku lulus PPA usia 20 tahun. Aku ingat karena itu pertama kali beli properti ya, umur 20 tahun. Bukan dari hasil nabung PPA doang sih, itu karena aku udah kerja dari dulunya. Cuman maksudnya, karena aku dulu ngerasa gini, kuliah 2,5 tahun, abis itu aku bebas. Ini pemikiran yang cukup lumayan salah, karena ternyata nggak bebas ya, karena ternyata pas udah lulus kan jadinya kerja gitu. Tapi kalau pada saat itu memilih untuk tidak bekerja pun nggak apa-apa kan. Nah, ketika 2,5 tahun ngerasa, oh kayak gue nggak cocok di dunia finance, selesain apa yang udah lu mulai. Tapi kalau emang nggak cocok, pindah field pun menurutku masih nggak apa-apa. Itu yang ada what's on my mind waktu itu ya. Jadi aku ngerasa, ya udahlah, 2,5 tahun doang gitu kan. Lulus kalau nggak cocok, kuliah aja lagi tempat lain, dapat S1 baru gitu kan. Tapi ternyata pas lulus malah berpikir untuk ya udah kerja dulu deh, nggak apa-apa 2 tahun gitu. Ternyata keterusan gitu ya. Anyways, ya itu pertimbangannya teman-teman. Nah, kalian harus tahu hal positif apa, hal negatif apa yang akan kalian dapat di kedua sisi. Kalau di PTS beasiswa gimana, kalau di PPA gimana. Walaupun di PTS beasiswa itu kalian bisa beasiswa, tapi nggak semua PTS ngasih beasiswa full. Sedangkan kalau di PPA, PPBP, PPTI itu kan beasiswanya full. Rata-rata kalau PTS mungkin beasiswa di awal uang pangkal iya full. Tapi nanti kalau udah semesteran, udah ada tambahan ini itu, beli buku, itu kan kalian beli sendiri. Kalau di PPA, PPBP, PPTI kan enggak. Itu bukunya dipinjemin gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu yang kalian harus timbang-timbang. Atau kayak kalau di PPA kalian jauh dari orang tua, tapi mungkin kalau PTS ada di kota setempat yang kamu ada gitu. Orang tuanya nggak perlu homesick, karena homesick ini juga jadi salah satu taruhan ya teman-teman. Ada beberapa teman seangkatan aku homesick dan akhirnya failed programnya gitu. Jadi sayang juga, jangan sampai udah dimulai dan kalian ternyata nggak tahu resiko apa yang kalian hadepin. Dengan PPA itu kan belajarnya di pressure ya, stres. Kalian bisa nggak di pressure? Nanti kalau udah di pressure dan ternyata malah jadi nggak cocok, sayang, ternyata kalian lebih cocok di luar gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang kayak, Ci gue sedih banget deh nggak lolos, sudah sampai tahap ini, jangan sedih karena itu takdir lo gitu. Kalau misalnya nggak lolos, berarti sebenarnya rezeki kamu tuh lebih besar di luar sana dibandingin di sini gitu, dibandingin di pendidikannya gitu. Jadi jangan melulu melihat dari satu kacamata, tapi try to see the bigger picture gitu. Oke, sorry banget kayak video ini udah kepanjangan, isinya gue curhat. Thank you teman-teman buat yang udah nonton, share banyak, dan jangan lupa buat kasih like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan kasih tau aku di kolom komentar kalian akhirnya dari PTS swasta dan PTS beasiswa dan PPA, PPBP, PPTI kalian pilih yang mana. Dan pengen aku bikinin video apa lagi, kasih tau aja di kolom komen. Siapa tahu aku bisa segera provide ya, karena sekarang puji Tuhan aku udah full time content creator, jadi sebisa mungkin bikin konten yang teman-teman requestin terus. So I see you guys on another video. Ciao.